Baik, remisinya jadi sebenarnya hanya satu bulan. Yang 2/3-nya itu pembebasan bersyarat aja. pembebasan bersyarat. Berarti memang ada syarat yang harus terpenuhi juga. Betul. Syarat yang harus terpenuhi itu apa? Tentu banyak pertimbangan. Salah satunya adalah bahwa Pak Ferry ini berkelakuan baik di dalam rutan atau di dalam lapas. Nah, sebagai seorang warga negara yang berkelakuan baik, maka Pak Ferry berhak mendapatkan remisi. Sekali lagi begini, remisi itu tidak hanya untuk Pak Ferry loh. Banyak juga di sana yang mendapatkan remisi yang sama. Betul. Maka setiap warga negara berhak memiliki hak untuk mendapatkan remisi kemerdekaan Republik Indonesia. Mengajukan remisi apabila dia memang berkelakuan baik, maka dari itu juga ada pembebasan secara bersyarat. Betul. Kemudian yang menjadi pertanyaannya Bang Jeffrey, di luar sana banyak juga yang berasumsi bahwa tindak KDRT yang dilakukan oleh seorang Ferry Irawan adalah tindak KDRT yang cukup berat. Karena kalau kita lihat juga ada berita atau bukti terlihat bahwa darah yang bercucuran dari hidung. Kemudian sebenarnya apa sih vonis yang diberikan? Apakah KDRT berat atau KDRT yang seperti apa yang vonisnya 1 tahun penjara? Ya, kita memandang dugaan tindak pidana yang pernah dialami oleh Pak Ferry ini harus secara dalam frame yang besar. Awal mula perkara ini bergulir, Pak Ferry itu dilaporkan dengan pasal 44 ayat 4. Artinya? Yaitu dugaan tindak pidana KDRT ringan. Lalu kemudian datanglah seorang lawyer yang mengubah pasal itu menjadi pasal 44 ayat 1. Bergulirlah di pengadilan. Sorry, 44 isi apa? 44 ayat 1 itu adalah dugaan KDRT berat. Oke, Ya. batasan antara ringan dan berat itu seperti apa? Ya, ada 3 syarat. Dalam pasal 44 ayat 4 Undang-Undang PKDRT, yang pertama adalah KDRT ringan itu tidak menghalangi mata pencarian, tidak menghalangi kegiatan sehari-hari, dan dia bisa melakukan pekerjaannya begitu. Oh, itu ringan ya? Nah, itu ringan. Nah, lalu kemudian fakta-fakta itu dimunculkan di dalam pengadilan bahwa ternyata Ibu V sendiri bisa melakukan aktivitasnya. Salah satunya begini, ada satu hal yang perlu sedikit saya ceritakan. Pak Ferry ini masih memiliki akses CCTV terhadap rumahnya Pak Ferry yang pernah ditinggali. Yang adalah dimiliki oleh Ibu V, begitu ya. Nah, pada waktu di pengadilan kita hadirkan CCTV tersebut. Di dalam CCTV tersebut terlihat sekali Ibu V bisa naik turun tangga. Itu salah satu alat bukti yang kami hadirkan di persidangan. yang artinya bertolak belakang dengan pasal yang diajukan tindak 44 ayat 1 KDRT yang berat. Betul. Kalau yang berat itu artinya berarti tidak bisa melakukan Tidak bisa misalnya melakukan aktivitas sehari-hari. Tidak bisa melakukan mata pencaharian. Tapi dari CCTV Tapi dari CCTV terlihat bisa melakukan kegiatan sehari-hari. Itu yang pertama. Yang kedua, tentu dasar dari segalanya adalah hasil visum. ya. Hasil visum dari dokter forensik menyatakan bahwa perlukaan tidak menghalangi pekerjaan. Artinya sejak awal berdasarkan hasil visum, seharusnya pasal yang diterapkan adalah pasal 44 ayat 4. Adalah. Bukan pasal 44 ayat 1. Walaupun ini kecenderungannya dipaksakan, tapi pada saat di pengadilan kami sanggup membuktikan bahwa memang tidak terbukti pasal 44 ayat 1. Maka dalam putusan pengadilan jelas sekali dalam poin 1 dan kedua, hakim menyatakan membebaskan saudara terdakwa Raden Ferry Irawan secara tidak terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan dugaan tindak pidana sesuai dengan dakwaan ke-1 primer, yaitu pasal 44 ayat 1. Lalu poin yang kedua, membebaskan terdakwa Raden Ferry Irawan dari dugaan tindak pidana dakwaan pasal 44 ayat 1. Artinya kita sanggup membuktikan bahwa Pak Ferry tidak pernah melakukan dugaan tindak pidana kekerasan dalam rumah tangga berat. Kalau begitu, vonis yang dijatuhkan 1 tahun penjara itu untuk gugur dong. Untuk tuduhan apa? Untuk kasus apa? Kekerasan dalam bentuk apa? Begini, ya, kalau kita mengacu kepada dugaan tindak pidana yang selama ini dihadapi oleh Pak Ferry, saya selalu memandangnya dari sudut pandang frame yang besar tadi. Tujuan utamanya adalah pasal 44 ayat 1. Sekali lagi, tujuan utamanya adalah 44 ayat 1. Jelas sekali waktu itu dikatakan begini. Pasal 44 ayat 4 dirubah menjadi pasal 44 ayat 1 dan dapat dilakukan penahanan. Jadi tujuan utamanya supaya Pak Ferry ini bisa dilakukan penahanan. Maka ketika putusan pengadilan dalam poin 1 dan poin 2 menyatakan membebaskan Pak Ferry, bagi saya itu sudah cukup. Begitu. Kalau ditanya apa yang lalu yang terbukti? Ada pasal 45 di sana, ayat 1 berkaitan dengan psikis. Lalu kemudian pasal 44 ayat 4 yang tadi sudah saya sampaikan bahwa dugaan yang ringan itulah yang sebenarnya yang terjadi. Baik, begitu. Berarti yang terbukti adalah kekerasan dalam rumah tangga secara psikis dan juga ringan.
Yang terbukti. Ya. Yang Tapi terbukti. kok bisa sampai di penjara atau didekam sampai 1 tahun? Karena memang ada pidananya di situ. Begini, Diatur ya. kalau kita mengacu kepada Undang-Undang PKDRT pasal 44 ayat 4 itu kan ancaman hukumannya hanya 4 bulan. Oke.